Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Fuji Lestari dari Angkatan 5, Pelatihan Dasar CPNS Pemkap Pati PPSDM Q Minerba Badung tahun 2021. Nah, ini adalah tugas individu Agenda 2 nilai-nilai dasar ASN, di mana instruksi tugasnya adalah pertama, memilih kegiatan pada salah satu tugas keseharian yang paling penting dan mempunyai dampak yang luas bagi individu ataupun organisasi. Yang kedua adalah implementasikan nilai aneka yang kemarin telah saya buat mind mappingnya pada setiap rangkaian kegiatan. Nah, sebelum berbicara tentang tugas keseharian saya sebagai seorang guru, alangkah baiknya kalau kita tahu mengenai tugas guru secara umum seperti apa. Nah, bahwasanya pendidik ya, menurut pasal 39 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwasanya pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, kalau yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu tugasnya dosen ya, bukan guru. Lanjut, guru, menurut pasal 1.1 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, kemudian bisa kita simpulkan bahwa tugas guru adalah yang pertama mendidik, yang kedua mengajar, ketiga membimbing, keempat mengarahkan, kelima melatih, keenam menilai, dan yang ketujuh mengevaluasi. Mengenai pengertian ini semua bisa dilihat di slide, karena kalau dijelaskan video ini akan menjadi panjang. Nah, ini adalah tugas keseharian saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Pucakwangi. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Di tugas ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran, ya, yang di dalamnya memuat protap, promes, silabus, dan juga RPP. Kemudian yang kedua adalah membuat media pembelajaran. Kemudian tugas yang kedua yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Kegiatannya yang pastinya adalah melaksanakan pembelajaran. Kemudian tugas yang ketiga yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kegiatannya yang pertama membuat kriteria dan alat penilaian, yang kedua melaksanakan penilaian, dan yang ketiga melakukan evaluasi. Yang keempat, tugas keempat yaitu membimbing dan melatih peserta didik. Kegiatannya yang pertama adalah memberikan motivasi dan pembinaan pada peserta didik. Kemudian, yang kedua adalah membantu peserta didik yang tidak memahami penggunaan IT atau media pembelajaran. Sebagai contoh, ketika saya menggunakan Google Form, kadang ada beberapa siswa yang tidak tahu cara memakainya. Maka tugas saya adalah memberikan atau membantu siswa untuk bisa memahami Google Form dan menggunakannya. Lanjut ke tugas yang kelima yaitu melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kegiatannya yaitu membimbing dan memantau kondisi siswa saya. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan wali murid. Tugas yang terakhir adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, misalnya di PPDB, MPLS, penataan buku, penataan greenhouse, taman, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membangun kerjasama dengan teman sejawat untuk mendukung pengembangan sekolah. Sebagai contoh, kita sering ngobrol-ngobrol dengan teman sejawat untuk membahas rencana-rencana kegiatan bagi peserta didik atau membahas kegiatan untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, dari kegiatan pada tugas keseharian saya sebagai seorang guru di SMP Negeri 1 Pucakwangi, saya memilih membuat media pembelajaran. Nah, mind mapping nilai aneka ya, nilai aneka itu ada 5, akuntabilitas yaitu tanggung jawab ya, indikatornya adalah tanggung jawab, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian nasionalisme itu lebih kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nasionalisme. Kemudian etika publik yaitu kode etik kita sebagai seorang guru. Komitmen mutu yaitu berkaitan dengan peningkatan kualitas diri kita. Dan yang terakhir adalah anti korupsi atau menerapkan nilai-nilai anti korupsi.
Nah, berkaitan dengan tugas keseharian atau kegiatan yang saya pilih, tadi saya kan memilih membuat media pembelajaran. Nah, nilai anekanya itu apa sih? Yang pertama kita lihat dari akuntabilitasnya. Yang pertama yaitu saya membuat media pembelajaran sesuai dengan materi atau topik pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Itu menunjukkan sikap saya yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme. Yang pertama kita konsultasi dulu dengan sesama guru mengenai media yang akan kita buat, itu menunjukkan kerjasama. Kemudian kita memuat atau mengintegrasikan nilai-nilai karakter sebagai bentuk pendidikan karakter pada media yang kita buat, itu menunjukkan kita cinta tanah air. Kemudian nilai etika publik yaitu media yang kita buat harus bisa memuat materi dan informasi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan. Yang kemudian selanjutnya adalah media yang dibuat menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami oleh peserta didik, menunjukkan sopan. Kemudian nilai aneka yang keempat adalah komitmen mutu, dengan mempelajari cara membuat media yang menarik dari YouTube, membuat media pembelajaran yang bervariatif disesuaikan dengan perkembangan media yang ada seperti video YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok, menunjukkan kalau kita adalah guru yang berinovasi dan juga mutu. Yang terakhir adalah anti korupsi. Media pembelajaran yang dibuat bukan hasil jiplak karya orang lain. Sebagai contoh nih, ketika membuat video pembelajaran, maka video yang dibuat merupakan karya orisinil saya sebagai seorang guru, dan apabila di dalamnya terdapat gambar atau video atau karya orang lain, maka guru wajib mencantumkan sumbernya. Itu menunjukkan kalau kita jujur dan juga bertanggung jawab. Ini adalah mind mappingnya, bisa dilihat. Jadi itulah kegiatan yang saya pilih. Karena apa? Karena menurut saya ketika kita bisa membuat media pembelajaran sendiri itu akan ada kepuasan sendiri dalam diri kita. Karena kita bisa menjelaskan apa materi yang akan kita sampaikan secara langsung di video pembelajaran itu. Sebagai contoh, misal kita ambil video orang dari YouTube ya, tapi kita tidak tahu apakah memang itu sesuai dengan materi kita ya. Meskipun kita sudah nonton berkali-kali video tersebut, belum tentu itu sesuai dengan hati dan kehendak kita. Lebih baik kalau kita bikin video itu sendiri, pastinya lebih bermanfaat dan pastinya sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.